Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami dengan materi pendekatan interdisipliner dalam studi Islam dengan anggota kelompok Afita Aryani, Deni Panca Ramadan, dan Heni Melani Putri. Materi akan disampaikan oleh pemateri pertama Afita Aryani, lalu pemateri kedua Deni Panca Ramadan, dan pemateri ketiga Heni Melani Putri. A. Pendekatan interdisipliner dalam studi Islam. Interdisipliner adalah interaksi intensif antara satu atau lebih disiplin ilmu, baik yang memiliki hubungan atau yang tidak memiliki hubungan sama sekali, yang terjalin dalam berbagai program penelitian dengan tujuan dan maksud melakukan integrasi konsep, metode, dan analisis. Interdisipliner dalam kajian studi yang seringkali disebut dengan kata pendekatan interdisipliner. Pendekatan interdisipliner tersebut adalah pendekatan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan interdisciplinary approach, yang mana merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk memecahkan sebuah masalah dengan meninjau berbagai perspektif ilmu yang serumpun, yang sangat relevan serta terpadu. B. Pendekatan interdisipliner dalam studi Islam meliputi beberapa penelitian, diantaranya 1. Studi Islam melalui pendekatan filsafat. Studi Islam melalui pendekatan filsafat telah menjabarkan mengenai iblis dan kontroversi sebuah penafsiran klasik dan modern. Kontroversi dalam penafsiran menjelaskan bahwa iblis di dalam Al-Quran berawal dari rencana Tuhan guna untuk menciptakan serta mempersiapkan seseorang khalifah di bumi, yang mana telah dicantumkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30-34. Yang kedua, studi Islam lewat pendekatan sosiologi. Salah satu implikasi secara teologis terhadap penafsiran ayat-ayat Al-Quran dan hadis mengenai wanita, bahwasanya wanita Islam dalam kontekstual adalah munculnya rasa takut dan berdosa bagi kaum wanita bila ingin menggugat atau menolak penafsiran atas diri mereka yang tidak hanya disubordinasikan dari kaum laki-laki, akan tetapi juga dilecehkan hak serta martabatnya. Oleh sebab itu, akibatnya secara sosiologi, mereka akan terpaksa menerima kenyataan diskriminatif bahwa laki-laki serba lebih dari perempuan. Lalu yang ketiga, studi lewat pendekatan sejarah. Pada abad 19 telah terjadi pergeseran kekuasaan dikarenakan runtuhnya kekuasaan Islam yang telah mengubah hubungan Islam dengan Barat. Pandangan seluruh umat Islam terhadap Barat serta tanggapan mereka terhadap kekuasaan dan gagasan Barat sangat variatif, mulai dari penolakan konfrontatif hingga kekaguman dan peniruan. Adapun Eropa tidak hanya datang dengan sebagian tentara dan barokatnya, akan tetapi juga bersama dengan misionarisnya. Ancaman ganda kolonialisme adalah sebuah kekuasaan salib, bantu-membantu antara para pendeta dengan pemerintahan serta militer telah dinyatakan oleh Marshal Bugat dari Prancis, bahwa para pendeta telah membantu mereka mengambil hati orang-orang Arab yang akan disebut dengan kekuatan militernya. C. Urgensi studi Islam dilakukan dengan pembangunan paradigma yang harus ditanamkan di dalam masyarakat sekitar, yang diantaranya 1. Perubahan format formalisme menuju substantif. Adapun perubahan yang dimaksud dalam Islam sebagai agama samawi dan suci tidak hanya dipandang dari berbagai aspek yang legal, formal atau hukum
tekstual, belaga, atau lebih sederhananya lagi hanya dipandangi dari sisi halal dan haramnya, makruh dan lain-lain. Sebagai contoh yang sangat konkret, di mana masyarakat Indonesia juga ditemukan orang yang penguasaannya terhadap salah satu bidang keilmuan cukup mendalam, tetapi kurang memahami bidang keilmuan Islam tersebut yang lainnya hingga pada suatu waktu yang lebih berkembang orang memperdalam ilmu fikih tersebut sangat disayangkan karena pengetahuannya hanya dari satu mazhab aliran tertentu saja seperti mazhab Syafi'i misalnya, hingga ia tidak tahu fikih dari aliran lain. Dan yang paling disayangkan yaitu berakhir pada sebuah kesan bahwa Islam identik dengan fikih, hingga pada waktu yang lain Islam hanya identik dengan tauhid saja atau tasawuf. 2. Perubahan eksklusivisme menuju universal. Umat Islam yang masih didominasi oleh sebuah pandangan yang eksklusif merupakan suatu pandangan yang menganggap bahwa ajaran yang paling benar itu hanyalah agama atau mazhab atau aliran yang dianutnya. Agama atau mazhab yang dimaksud yaitu sebagai sesat dan perlu dijauhi, bahkan dimusnahkan. Menurut Atang, sikap eksklusivisme tersebut dipandang wajar karena kalangan umat Islam di Indonesia dahulu dalam studi Islam tidak sistematis dan tidak komprehensif, alias tanpa metodologi yang tepat. Yang ketiga yaitu perbaikan intern dan ekstern. Insidos outsider. Perubahan tersebut merupakan salah satu solusi agar Islam tidak mudah disalahpahami oleh outsider non-muslim. Adapun salah satu penyebab seringnya Islam setelah pahami Barat adalah dikarenakan mereka tidak memiliki instrumen yang secara ilmiah yang bisa dibenarkan olehnya. Tidak hanya insiden atau muslim, tapi juga outsider. Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya keterbukaan atau open-minded bagi setiap pengkajian insider maupun outsider, dan seringnya dialog antara keduanya sangat penting karena keterbukaan dan dialog akan membantu tercapainya kesalahpahaman intelektual understanding antar seluruh pengkaji Islam. Yang keempat yaitu pengajian sekaligus pengkajian. Dalam studi Islam telah terdapat beberapa prosedur ilmiah yang digunakan sebagai ciri pokoknya membedakan dengan studi Islam yang lainnya dengan tanpa metodologi. Kegiatan pengajian berbeda dengan kegiatan pengkajian. D. Problem pendekatan interdisipliner dalam studi Islam. Ilmu hukum Islam yang ingin berkembang memang tidak bisa menutup dengan sendiri atau melalui bantuan ilmu-ilmu yang lain. Adapun bantuan dengan cara berpikir dan metode-metode ilmu sosialnya sangatlah diperlukan untuk memperkuat posisi ilmu hukum Islam. Dan salah satu prinsip yang begitu penting adalah evidentalisme, yaitu melibatkan serta mempertimbangkan sebuah fakta-fakta yang konkret yang ada di lapangan. Maka prinsip ini menyadarkan bahwa adanya fakta yang sangat kompleks. Adapun bantuan sosial tersebut guna untuk memperkuat riset-riset hukum Islam tipe ketiga sebagaimana telah dikategorisasikan oleh M. atau Mulder. Studi hukum Islam interdisipliner sangatlah signifikan. Selanjutnya yang E. Contoh penelitian menggunakan interdisipliner. Ilmu-ilmu yang terdapat dalam kajian interdisipliner akan terus berkembang, bukan hanya semata-mata soal sosial legal yang terdapat dalam bidang hukum, tetapi melainkan di dalam ilmu seperti biochemistry, ekofilosofi, astrofisis, dan seterusnya. Adapun yang terdapat dalam penelitian interdisipliner yaitu merupakan suatu penelitian dengan sebuah pembentukan disiplin ilmu yang baru atas masalah-masalah tertentu yang baru tersebut dan terpisah. Oleh sebab itu, penelitian transdisipliner adalah salah satu rute penggabungan antar dua disiplin yang mana setelah itu diarahkan ke dalam satu set disiplin yang baru
atas aturan-aturan dan perjanjian tersebut. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.